Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai accounting for lease dari sisi lessee, yang sebelumnya telah kita bahas dari sisi lessor. Untuk soal yang akan saya bahas, ini dari P21.6, buku Intermediate Accounting edisi ketiga, Keso Wiley. Sebelumnya diharapkan teman-teman telah mempelajari materi terkait dengan accounting for lease, baik itu dari sisi lessee maupun dari sisi lessor. Di sini soalnya, Glaus Leasing AG setuju untuk menyewakan equipment ke Jensen Furniture di Januari 2019. Dan berikut informasi terkait dengan lease agreement. Lease term-nya 7 tahun, tanpa renewal option, dan mesinnya memiliki estimasi umur manfaat 9 tahun. Cost dari mesinnya 525.000 dan fair value-nya 700.000 per 1 Januari 2019. Di akhir masa leasing, aset akan dikembalikan ke lessor dan memiliki guaranteed residual value 50.000. Dan di sini Jensen mengestimasi bahwa expected residual value-nya adalah sebesar 50.000. Yang artinya Jensen mengestimasi bahwa dia tidak perlu ganti rugi ke Glaus di akhir masa leasingnya karena diperkirakan residual value-nya sama dengan guaranteed residual value yaitu sebesar 50.000. Kemudian Jensen mengamortisasi lease equipment ini menggunakan straight line basis. Annual rental payment akan dimulai di Januari 2019, kemudian Glaus mengharapkan rate of return on its investment-nya 5%, dan incremental borrowing rate dari sisi Jensen 6%. Dan si Jensen tidak mengetahui rate yang digunakan oleh si lessor atau si Glaus. Yang diminta dari sisi lessee yang pertama, hitunglah lease liability. Yang kedua, buatlah jurnal untuk Jensen di tahun 2019 dan tahun 2020. Yang ketiga, asumsikan Jensen mengestimasi bahwa residual value di akhir masa leasing adalah sebesar 40.000 dengan guaranteed residual value 50.000. Hitunglah lease liability. Untuk yang pertama, kita menghitung lease liability, rumusnya annual lease payment dikalikan dengan present value factor annuity due 6% 7 tahun. Jensen menggunakan incremental borrowing rate karena dia tidak mengetahui implicit rate yang digunakan oleh si lessor, yaitu 5% yang tadi. Jadi, Jensen menggunakan 6%. 109.365 annual lease payment-nya, ini kita peroleh dari perhitungan dari sisi lessor yang telah saya bahas di video sebelumnya. Kita kalikan dengan present value factor sebesar 5,91732. Diperoleh 647.148. Inilah lease liability untuk si lessee. Sebelum kita ke jurnal, sama kayak sebelumnya, kita membuat tabel amortisasi leasing untuk mempermudah kita dalam membuat jurnal. Di baris pertama kita akan isi lease liability kita, yaitu sebesar 647.148 dari perhitungan yang sebelumnya. Kemudian di baris kedua kita catat pembayaran yang pertama, yaitu 109.362. Di sini masih belum ada interest expense karena baru dimulai masa leasingnya, sehingga belum ada bunga. Karena belum ada bunga, semua annual lease payment ini akan mengurangi liability perusahaan, yaitu 109.365. Sehingga liability perusahaan sekarang tinggal 537.783. Di baris kedua, ini pembayaran yang kedua, 109.365. Dan ada interest expense sebesar 6% dari 537.783 dari saldo liability. Diperoleh 32.267. Berapa reduction of liability-nya? Kita hitung dari ALP, annual lease payment, dikurang dengan interest expense-nya. Jadi yang mengurangi liability hanya sebesar 77.098. Sehingga lease liability sekarang sebesar 46.685, diperoleh dari 537.783 dikurang 77.098. Begitu seterusnya sampai dengan pembayaran ke-7 di tahun 2025.
Dan nanti list liability-nya akan menjadi 0. Kita ke jurnalnya. Di awal masa leasingnya, ketika si Jensen menerima equipment-nya, dia akan membuat jurnal rate of use asset pada list liability sebesar 647.148 dan dia juga akan membayar ALP yang pertama, list liability pada cash 109.365. Kemudian di akhir tahun, Jensen akan membuat jurnal depresiasi untuk right of use asset. Jurnalnya depreciation expense pada right of use asset sebesar 647.148 dibagi 7 tahun, 92.450. Dan berikutnya, perusahaan akan membuat adjustment terkait dengan interest expense. Interest expense lihat dari tabel sebesar 32.267. Jurnalnya interest expense pada list liability 32.267. Di tahun 2020. Di awal tahun, Jensen akan melakukan pembayaran yang kedua. Jurnalnya, list liability pada cash sebesar 109.365. Kemudian di akhir tahun, sama dengan tahun sebelumnya, Jensen akan membuat jurnal depresiasi dan jurnal adjustment terkait dengan interest expense. Jadi jurnalnya, depreciation expense pada right of use asset sebesar 92.450. Dan interest expense pada list liability 27.641 yang diperoleh dari tabel baris ke-4. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Asumsi Jensen mengestimasi residual value dari equipment-nya di akhir masa leasing sebesar 40.000 dengan kondisi ada guarantee residual value 50.000. Artinya apa? Jensen akan ganti rugi sebesar 10.000 kepada Glaus. Karena equipment yang dia kembalikan ke Glaus nilainya lebih kecil dari guarantee residual value. Dia akan membayar selisihnya yaitu sebesar 10.000. Jadi untuk perhitungan list liability-nya adalah present value dari ALP-nya kita tambahkan dengan present value dari selisih guaranteed residual value dengan expected residual value-nya. Di sini ALP-nya 109.365. Kita kalikan dengan present value factor annuity due 6% 7 tahun 5,91732. Kemudian kita tambahkan dengan 50.000 dikurang 40.000 dikalikan dengan present value factor yang 6% 7 tahun sebesar 0,66506. Diperoleh hasil 647.148 ditambah 6.651 jadi sebesar 653.799. Oke, sekian pembahasan untuk accounting for lease dari sisi lessee. Semoga bermanfaat dan terima kasih.